Selamat datang kembali di MMA Corner ID, channel khusus buat kamu pecinta jagat tarung dunia. UFC Pay-Per-View akan kembali digelar tanggal 19 Agustus nanti. UFC 292 yang akan digelar di Garden Boston, Massachusetts, Amerika Serikat ini akan menampilkan main eventnya, yaitu pertarungan perebutan gelar juara bantamweight antara Aljamain Sterling menghadapi Sean O'Malley. Sementara laga co-main eventnya yaitu pertarungan perebutan gelar juara wanita divisi strawweight antara Zhang Weili dan Amanda Lemos. Bagaimana peluang Aljamain Sterling dan Sean O'Malley dalam laga ini? Apakah sabuk gelar juara kelas bantam akan tetap dikuasai seorang grappler? Ataukah gelar juara akan berpindah ke seorang elite striker? Episode kali ini akan membahasnya. Dengan kemenangannya melawan Henry Cejudo bulan Mei lalu, menjadikan Aljamain Sterling layak dinobatkan sebagai leader di generasi baru kelas bantam UFC. Henry Cejudo bukan sembarang lawan, walaupun Aljo hanya menang tipis. Kemenangan ini menunjukkan bahwa ia bisa mengimbangi grappling dan gulat level olimpiade dan juga bisa bertarung lebih pintar daripada Henry Cejudo. Laga menghadapi Sean O'Malley ini adalah laga ke-18-nya di UFC, serta laga perebutan gelar keempatnya sepanjang karirnya di UFC. Kemenangan melawan Henry Cejudo di bulan Mei lalu memecahkan rekor pertahanan gelar terbanyak di kelas bantam UFC, yaitu sebanyak 3 kali. Dari total 26 laga MMA yang dilakoninya, Aljamain Sterling memiliki rekor 23 kali menang dan 3 kali kalah, di mana 8 kali kemenangannya diraih dengan submission. Laga kali ini menjadi salah satu laga klasik pertarungan MMA antara seorang grappler dan seorang striker. Ujian akan terletak pada Sean O'Malley. Ia akan diuji bagaimana menahan sebuah serangan takedown dan bagaimana ia akan mengcounter di pertarungan grappling hingga menghindari percobaan submission. Aljamain Sterling adalah fighter yang eksplosif yang akan menekan lawan dan tidak akan memberikan ruang lalu melakukan takedown untuk membawa pertarungan ke bawah. Kesuksesan skill grapplingnya bisa kita lihat saat bertarung melawan Henry Cejudo pada UFC 288 lalu. Ia mampu menarik dan menahan seorang pegulat elit seperti Cejudo di bawah dan bisa mengimbangi ground controlnya Cejudo. Sean O'Malley juga patut mewaspadai back control dari Sterling yang bisa sangat membahayakan, yang potensi untuk berlanjut ke submissionnya sangat besar. Sekali saja Aljo bisa mengunci punggungnya, maka akan sulit sekali lepas dari bawah. Tidak hanya di grappling, Aljo adalah fighter dengan fight IQ yang tinggi. Ia akan selalu men-setup sebuah serangan hingga lawan akan masuk ke perangkapnya dan membawa musuhnya jatuh ke bawah. Aljo juga seorang kicker yang eksplosif. Ia memiliki tendangan yang powerful yang sanggup membuat lawannya mundur dan lengah. Sementara itu, bagi Sean O'Malley, laga kali ini adalah laga ke-10-nya di UFC. Ini merupakan laga perebutan gelar juara pertamanya di sepanjang karir MMA-nya dan laga 5 ronde pertamanya di UFC. Dengan rekor 16 kali menang dan hanya 1 kali kalah, fighter yang berperingkat 2 kelas bantam UFC ini berpeluang untuk memberikan kejutan kepada kita pecinta jagat tarung dunia. Laga ini akan menunjukkan sejauh mana kemampuan O'Malley dan juga sejauh mana kapasitas kardionya. Kelebihan yang dimiliki Sean O'Malley yaitu dia memiliki pukulan yang cepat dengan akurasi yang tinggi. Selama 9 laganya di UFC, Sean memiliki 61% akurasi serangan, di mana akurasi ini adalah yang tertinggi di top 10 kelas bantam UFC. Dia bisa merontokkan sebuah defense yang kuat dengan powernya. Ia juga memiliki tendangan yang dinamis, yang memiliki jangkauan yang mematikan dan pergerakan kaki yang sangat baik, di mana hal itu mengkontribusi defense serangannya yang mencapai 62%, terbaik di top 5 kelas bantam. Pergerakannya yang dinamis dalam bertarung akan membuat lawannya kesulitan menebak kemana arah serangan akan meluncur. Bisa jadi sebuah pukulan menjadi tendangan ataupun sebaliknya. Stance atau kuda-kuda yang digunakan pun sangat dinamis, yang bisa berubah dengan cepat yang dapat membingungkan lawan. Pergerakan kedua sisinya sangat smooth dan ditambah lagi, kedua lengan kanan dan kirinya pun memiliki power yang sama kuatnya. Kelebihan ini akan menjadi senjata utama O'Malley dalam duel kali ini.
Aljamain Sterling pasti akan mengendalikan pertarungan dengan mengontrol pergerakan, melakukan tekanan, dan mendorong O'Malley ke pagar oktagon. Menguncinya di area sana untuk melepaskan takedown. Tapi O'Malley memiliki pergerakan kaki yang baik dan memiliki reaksi serta serangan cepat untuk segera mematikan percobaan takedown yang akan dilepaskan Sterling. Jika Aljo kecolongan dengan hal ini, maka satu pukulan atau tendangan telak akan merobohkan Aljo. Skenario itu bisa dilakukan O'Malley untuk mengcounter serangan takedown Aljo yang biasanya mudah dibaca dengan kasat mata. Dengan kecepatan dan pergerakannya yang dinamis ditambah power di kedua sisinya, O'Malley berpeluang untuk memberikan kejutan besar di kelas bantam. Dari rekor yang ada, serangan takedown yang dilancarkan Aljo tidak begitu mentereng. Dari 134 percobaan takedown, hanya 21 yang mendarat, atau akurasi takedownnya hanya sebesar 25% dari total percobaan. Sementara defense takedown yang dimiliki O'Malley cukup baik, yaitu berada di 60%. Ini menunjukkan bahwa ancaman dari serangan takedown Aljo tidak terlalu membahayakan. Dengan kecepatannya, O'Malley dapat menghindar atau melakukan counter saat serangan takedown dilancarkan. Untuk memenangkan pertarungan ini, O'Malley seharusnya tetap mengatur jarak pertarungan, menghindari bentrok yang terlalu dekat dengan pagar oktagon, menjaga pertarungan tetap di atas, dan memaksimalkan kecepatannya. Sementara Aljamain Sterling sebagai juara bertahan, tentu legasinya tidak ingin tergeser. Meskipun ia tidak memiliki serangan dan power sebaik O'Malley di serangan atas, Aljo memiliki apa yang tidak dimiliki O'Malley sebagai fighter MMA, pertarungan bawah. Kelas dan kualitas grappling yang dimiliki Aljo jauh lebih baik dibanding lawannya. Dari rekor saja ia sudah pernah menang sebanyak 8 kali melalui submission dan pernah mengalahkan salah satu pegulat terbaik di kelas bantam, Henry Cejudo. Dikarenakan pertarungan ini adalah laga klasik antara grappler melawan striker di tingkat elit, maka MMA Corner ID memprediksi Aljamain Sterling akan tetap mempertahankan gelarnya dan akan memenangkan laga ini melalui submission, karena sejarah selalu mengatakan bahwa seorang elit grappler biasanya akan selalu bisa mencari cara untuk menang saat menghadapi seorang elit striker. Tapi sejarah mengatakan juga, 1 detik saja seorang grappler atau pegulat lengah, maka satu serangan telak bisa merobohkannya. Jika memenangkan laga ini, mungkinkah ini merupakan laga terakhirnya di 135 pounds dan naik kelas ke featherweight untuk menantang sang juara Alexander Volkanovski? Demikian pembahasan kita kali ini. Support kita dengan subscribe untuk update berita dan info seputar jagat tarung dunia berikutnya. Sampai jumpa lagi.